Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai bangsa Viking dan penjarahan di Eropa, dimana tujuan saya membahas sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sejarah klasik tidak selalu identik dengan kerajaan dan peperangan. Terdapat pula sejarah mengenai penjarahan dan penjelajahan yang tidak kalah menarik untuk kita bahas, di mana salah satu bangsa yang terkenal dalam melakukan penjarahan dan penjelajahan adalah bangsa Viking. Bangsa ini berasal dari dataran dingin Skandinavia yang pada awal abad ke-9 mulai memasuki Eropa bagian barat melalui Laut Utara. Wilayah Eropa pada masa itu banyak dikuasai Imperium Frank. Bangsa Viking bergerak layaknya gelombang lautan menjara daerah-daerah tersebut. Walaupun bangsa ini dikenal sebagai bangsa penjara, namun mereka juga merupakan bangsa pedagang dan pemukim, serta mempengaruhi cara hidup di berbagai negara di penjuru benua Eropa. Nah, pada abad ke-7 Masehi, bangsa Viking mulai keluar dari tanah asalnya di Norwegia, Denmark, dan Swedia yang dikenal sebagai wilayah Skandinavia untuk berlayar serta mencari kekayaan dan tanah pertanian yang lebih baik, sehingga mereka membuat kapal kayu yang sangat indah dan dapat berlayar di laut atau di sungai. Bangsa Viking membuat kapal berukuran besar dengan lunas kuat sebagai kerangka dengan menggunakan layar atau dayung. Kapal ini dapat melaju cepat. Jika diperlukan, kapal ini dapat ditarik oleh sekelompok manusia melalui darat. Bahkan kapal ini dapat ditarik menempuh jarak jauh sampai ke pedalaman Rusia agar dapat berpindah dari satu sungai ke sungai lainnya. Nah, kapal Viking juga mudah dilabuhkan tanpa memerlukan pelabuhan. Kapal ini identik dengan patung naga di haluannya yang dipercaya dapat menakuti roh jahat, monster laut, dan musuh-musuhnya. Kapal yang mempunyai mobilitas luar biasa ini membuat penjarahan mereka di Eropa dapat berlangsung cepat dan efisien, dan hal ini menyulitkan penguasa-penguasa Eropa untuk memprediksi kedatangan bangsa Viking ke daerahnya. Nah, keadaan Eropa pada awal abad ke-9 diwarnai perebutan kekuasaan oleh keturunan Karl Agung. Nah, perebutan kekuasaan ini menyebabkan melemahnya kekaisaran Frank, dan baru di tahun 838 peperangan dapat diakhiri dengan munculnya penjarahan Verdun, perjanjian yang membagi wilayah kekaisaran Frank. Nah, kesepakatan tertulis itu membagi secara permanen wilayah-wilayah Frank ke dalam wilayah-wilayah terpisah. Nah, kemudian di Eropa bagian timur, masuknya penginvasi bangsa Viking menimbulkan riak yang menghantam tembok-tembok Konstantinopel.
di mana pada saat itu Konstantinopel dipimpin oleh Michael yang ketiga, yaitu cucu Jenderal Michael yang kedua yang ambisius. Nah, Jenderal Michael yang kedua ini merebut tahta kerajaan dengan cara membunuh Leo yang kelima. Nah, Michael yang ketiga ini mewarisi tahta Bizantium pada tahun 842 Masehi saat berusia 2 tahun. Sehingga ibu dan paman-pamannya yang menjalankan roda pemerintahan Konstantinopel. Nah, para petinggi Konstantinopel tidak berdaya menghadapi invasi dari Viking. Sekitar tahun 860-an, 200 kapal berlayar menuruni Laut Hitam. Dan kapal-kapal itu dipenuhi ribuan perompak yang menepi ke pantai, membakar dan menghancurkan segala sesuatu di luar tembok-tembok Konstantinopel. Perompak itu mengarahkan pedang-pedang mereka kepada masyarakat yang ketakutan. Patrick Photius menggambarkan bahwasanya bangsa Viking ini layaknya beruang liar yang membabat habis penduduk negeri itu seperti rerumputan. Bangsa Viking menjara daerah luar gerbang Konstantinopel selama lebih dari seminggu, sebelum akhirnya menjauh dari gerbang-gerbang Konstantinopel yang terkunci. Nah, melihat bangsa Viking yang mulai beranjak pergi, petinggi-petinggi Konstantinopel langsung mengklaim bahwa Viking takut akan pembalasan Bizantium. Padahal penjarahan dan mundur merupakan strategi terbaik bagi bangsa Viking. Namun setelah menyerbu Konstantinopel serta tanah Bizantium, beberapa di antara mereka pada akhirnya memilih untuk melayani Kaisar Bizantium sebagai tentara bayaran. Pada awal tahun 902, catatan kontemporer menggambarkan pasukan Viking yang terdiri dari sekitar 700 orang Farang ikut serta dalam ekspedisi Romawi Timur Bizantium melawan orang-orang Kreta, yaitu yang berada di Yunani. Sejarah mereka sebagai unit tentara bayaran berlangsung selama ratusan tahun, dari awal abad ke-10 hingga abad ke-14, seperti yang terlihat dalam peta sejarah. Para petualang Viking yang berasal dari Skandinavia hingga ke Rusia dan Ukraina. Nah, pada tahun 850 mereka telah membentuk kerajaan mereka sendiri di beberapa kawasan yang kemudian dikenal dengan Kiev dan Novgorod. Dari sana mereka mendominasi wilayah Slavia sebagai kasta penguasa peradaban baru yang kemudian dikenal sebagai Kievan Rus. Dan Pangeran Rus cenderung mempekerjakan pejuang Viking baru dari Skandinavia yang dikenal sebagai Varangian. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai bangsa Viking dan penjarahan di Eropa yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.